Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan penghargaan penyelamatan uang negara terkait bantuan sosial. Penghargaan diberikan kepada aparat penegak hukum dari Polri dan Kejaksaan Agung. Dua lembaga itu diberi penghargaan karena dianggap selalu bersinergi dengan Kemensos untuk menindak penyelewengan dana bansos. Penghargaan diberikan secara simbolis kepada Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Baharudin. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun News, Fahdi Fahlevi, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Fahdi. Halo Dea. Iya, Fahdi, bisa Anda informasikan berapa banyak lebih detailnya laporan penyelewengan dana bansos yang masuk ke Kemensos saat ini? Baik Dea, tadi Menteri Sosial Tri Risma hari ini memang tidak merinci jumlah laporan yang masuk ke pihaknya atau Kemensos. Namun laporan Risma mengatakan laporan yang masuk kepadanya mencapai ratusan, bahkan dirinya menjelaskan bahwa laporan tersebut mencapai tebalnya hingga 1 meter setiap harinya. Tadi Risma juga mengungkapkan bahwa para pelapor penyelewengan dana bansos ini dari daerah biasanya melampirkan data secara lengkap sehingga data-data tersebut selanjutnya dapat di-follow up atau ditindaklanjuti oleh pihak aparat penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan. Begitu dia. Ya, lalu sudah berapa banyak kasus penyelewengan bansos yang kini ditangani oleh aparat penegak hukum? Ya, terima kasih dia. Tadi kabar Eskrim Komjen Pol Agus Andrianto yang ikut hadir di lokasi mengungkapkan sejak 2020 pihak kepolisian telah menerima laporan kasus penyelewengan bansos hingga 131. Agus merinci sejauh ini sebanyak 13 kasus masih dalam proses penyidikan, sementara 35 kasus masih dalam penyelidikan. Sekitar 57 kasus ada yang dihentikan penyelidikannya, namun 26 kasus lainnya dilimpahkan ke pihak aparat pengawas internal pemerintah atau APIP, yang dalam hal ini adalah BPK. Begitu dia. Oke, lalu terkait dengan penghargaan ini, apakah aparat penegak hukum lain juga akan mendapatkan penghargaan serupa, Fahdi? Ya benar dia. Tadi Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan bahwa nantinya ke depannya Kemensos akan memberikan penghargaan serupa kepada aparat penegakan hukum dari KPK, BPK maupun BPKP. Seperti itu dia. Iya, Fadi, berdasarkan informasi yang berhasil Anda himpun, apakah tadi Mensos Risma juga sempat menyinggung terkait bansos untuk masyarakat yang terdampak PPKM ini akan dilanjutkan atau bagaimana? Apakah ada informasi? Ya, tadi Risma juga sempat menyinggung terkait hal tersebut, namun Risma belum dapat memastikan apakah bansos PPKM ini akan diperlanjutkan. Risma beralasan bahwa saat ini perekonomian masyarakat sudah mulai bergerak sehingga sepenuhnya masyarakat sudah bisa melaksanakan menjalankan roda ekonomi, seperti itu dia. Iya, Tribuners, tadi rekan Fahdi berhasil mendapatkan keterangan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Bentuknya ada yang komplain, misalkan tidak semua kasusnya memang ada pungutan dan sebagainya, bukan. Tapi ada yang komplain, kenapa saya tidak terima, kenapa ini terima, begitu. Tapi kan tetap namanya harus saya tindak lanjuti, gitu. Kalau hanya seperti itu, saya tugaskan untuk staf saya lakukan survei. Kami akan berikan di tempat untuk BPKP dan tempat KPK. Jadi kita secara khusus, karena biasanya yang turun di depan ini adalah Kejaksaan Agung dan kepolisian. Setelah itu kalau terjadi kerugian negara, hitungannya baru masuk di BPKP. Jadi setelah ini kita akan berikan itu uangnya, totalnya. Aduh, aku enggak apa, tapi yang jelas hitungannya jumlahnya cukup besar sekali, cukup besar ya. Karena memang kalau semakin besar sebetulnya itu harus pemanggilan saksinya jumlahnya besar. Jadi contohnya misalkan seperti di Tangerang itu harus mengumpulkan 4.000 saksi, seperti itu, sehingga keluarlah angka yang cukup besar. Nah, kalau itu terjadi, permasalahannya juga di pemeriksaan saat ini kondisi masih pandemi, seperti itu.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!